Yang pertama adalah kelahiran, asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan itu ada yang pertama itu berdasarkan kelahiran, ya kan? Nah, berdasarkan kelahiran itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, yakni ius soli, tempat lahir, atau ius sanguinis, atau keturunan. Nah, yang kedua itu warga negara itu mendapatkan kewarganegaraannya itu bisa melalui perkawinan, ya kan? Bisa melalui perkawinan. Yang pertama itu kesatuan hukum, yang kedua itu persamaan derajat. Nah, ius soli adalah menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapat hak sebagai warga negara. Nah, di mana dia dilahirkan, dia mendapat hak sebagai warga negara. Nah, ius sanguinis itu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Nah, jadi keturunannya dari Indonesia, ya berarti dia secara kewarganegaraan bapak ibunya orang Indonesia, maka dia secara otomatis menjadi keluarga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Beda lagi kalau nanti ada kasus-kasus, Pak, bagaimana dengan orang yang nikah dengan warga negara asing. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan nih, asas kewarganegaraan itu bisa dari kelahiran yang pertama, yang kedua itu juga bisa dari perkawinan. Nah, kalau ngomong tentang perkawinan itu berarti dasarnya ya kesatuan hukum, dan yang kedua itu persamaan derajat. Kita lanjutkan. Nah, status kewarganegaraan itu ada tiga, teman-teman semua. Ya, yang pertama apatrid. Apatrid itu orang itu nggak punya status kewarganegaraan nih. Jadi warga negara mana? Nggak ada statusnya karena dia tidak mengurus atau memang tidak jelas status kewarganegaraan sehingga hilang. Kemudian bipatrid. Bipatrid itu orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Misalnya penduduk yang ada di perbatasan dua negara, India Pakistan biasanya. Itu yang contoh yang paling konkret. Itu biasanya mereka memiliki dua kewarganegaraan. Atau mungkin di Timur Timur itu, tapi saya belum menemukan beberapa fakta mengenai adakah orang Timur Timur yang memiliki kewarganegaraan ganda, karena Indonesia itu tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda karena Indonesia penganut satu kewarganegaraan saja. Kemudian ada multipatrid, orang yang memiliki status kewarganegaraannya lebih dari dua kewarganegaraan. Pak, emang bisa? Bisa. Biasanya ini kalau teman-teman nonton film-film berbau-bau spionase, mata-mata, itu banyak sekali mereka yang memiliki paspor atau ID card yang lebih dari satu. Nah, itu. Meskipun itu sebenarnya secara teori itu ada ya. Teorinya ada multipatrid itu. Tapi tidak semua orang memiliki yang namanya kewarganegaraan yang berjenis lebih dari dua, seperti itu. Nah, ini cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia, teman-teman. Gimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Yang pertama, kelahiran. Ya kan? Lahir di Indonesia dari bapak dan ibu orang Indonesia, ya berarti itu. Perkawinan. Nah, biasanya kalau teman-teman perhatikan di TikTok itu banyak yang FYP, atau di YouTube itu ada yang warga Indonesia menikah dengan warga negara asing. Nah, itu tinggal milih ya. Apakah mereka yang mau ikut ke Indonesia ataukah kita yang mau ikut ke luar negeri. Nah, itu pilihannya itu. Kalau yang warga negara asing itu mau ikut kita ke Indonesia, berarti secara otomatis mereka menjadi warga negara Indonesia. Ya, keturunan. Kembali lagi tadi kelahiran hampir sama dengan keturunan. Nah, ini yang
keempat itu adalah pewarganegaraan atau naturalisasi. Ini yang sering sekali kita dengar istilahnya di persepakbolaan tanah air. Di mana kalau kita ngomong tentang naturalisasi itu memang banyak pemain-pemain tim nasional kita ya yang memiliki kewarganegaraan itu dari sebelumnya Belanda, seperti itu, dinaturalisasi. Pak, kok bisa seperti itu? Nah, ketika kita melihat historisnya, sejarahnya, pemain seperti Giovanni Van Bronckhorst, kemudian Van Persie, Robin Van Persie, itu mereka sebenarnya kakek neneknya itu adalah orang-orang warga negara Indonesia, gitu loh teman-teman semua. Jadi kakek nenek mereka itu, kakek neneknya si Robin Van Persie, kemudian Giovanni Van Bronckhorst, itu orang Maluku. Nah, secara warganegaraan, mungkin pada saat itu belum diatur seketat sekarang ya. Mereka menikah dengan orang Belanda, akhirnya dibawa ke Belanda, akhirnya menjadi warga negara Belanda, ya kan seperti itu. Meskipun kemudian melahirkan keturunan-keturunan di sana, dan akhirnya lahirlah si Van Bronckhorst dan Van Persie ini, yang sebenarnya mereka masih memiliki darah keturunan dari Indonesia. Bisa nggak Pak sih dinaturalisasi? Bisa, bisa. Asal aturan-aturannya, undang-undangnya sudah jelas seperti itu. Nah, ini adopsi ini dulu sempat viral di tahun 90-an ketika ada anak angkat dari aktor Andy Lau. Kalau teman-teman suka nonton film Mandarin, ada aktor yang bernama Andy Lau, dan dia itu mengangkat seorang anak yang pada saat itu di Semarang kalau tidak salah. Mungkin teman-teman bisa mengklarifikasi kalau apa yang saya sampaikan itu salah ya. Jadi si anak angkat dari Andy Lau ini selama beberapa tahun itu sempat tinggal di Hong Kong pada saat itu. Dan dia sudah memiliki kewarganegaraan Hong Kong. Tetapi ketika dewasa, dia memilih kembali ke Indonesia. Nah, secara otomatis dia harus memilih, tidak boleh memiliki warga negara lebih dari satu. Apakah jadi warga negara Hong Kong atau dari WNI. Akhirnya dia melepas warga negara Hong Kongnya dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang pernyataan ini itu biasanya secara sadar dan nalar itu menyatakan dirinya kalau ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, misalnya ada warga negara Amerika gitu, tiba-tiba dia datang ke konsulat jenderal atau ke kedutaan besar gitu, menyatakan diri, saya ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu. Berarti dia secara sadar, ya kan? Dan rasional itu mengajukan dirinya sebagai WNI atau warga negara Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa simak nih hak warga negara. Nih, jadi kalau ngomong tentang hak warga negara sesuai UUD 45 itu ada pasal atau pembukaan UUD 45 ya, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan nih. Dan pasal 6 ayat 1, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ini perlu digarisbawahi. 2024 itu adalah era dari Pak Jokowi selesai. Nah, teman-teman yang memiliki kemampuan, kapabilitas, mau daftar sebagai presiden atau capres, itu silahkan. Karena ini adalah hak warga negara, sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Nggak ada larangan, siapapun boleh. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden ini jelas nih. Nah, jadi dilindungi sama undang-undang. Nah, gitu. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak nih. Jadi kalau teman-teman nanti ketika sudah bekerja dan tidak mendapatkan penghidupan yang layak, teman-teman boleh kok protes. Sah itu. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Pak, kemana protesnya? Ya ke pemerintah lah. Ya, bukan ke perusahaan teman-teman, bukan ke siapapun di tempat bernaung teman. Ya protesnya ke pemerintah. Kenapa kok tidak ada pemerataan tentang kehidupan yang layak. Nah, seperti itu.
Dan ada pasal 27 ayat 3, hak dalam upaya bela negara. Nih, jadi kalau suatu negara atau Indonesia itu sedang dalam bahaya, maka kita wajib hukumnya untuk melakukan pembelaan negara. Pasal 28 itu hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini yang sekarang sedang terjadi, sekarang tanggal 11, beberapa elemen mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia itu sedang melakukan gerakan yang mungkin bisa dinamakan gerakan untuk bukan melawan ya, tapi menyuarakan aspirasi masyarakat ya. Kenapa mungkin harga yang semuanya melonjak naik dan lain sebagainya. Nah, mereka berkumpul, ya kan? Teman-teman lihat mereka berkumpul, itu dilindungi juga oleh negara dan mereka aparat tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang, misalnya pembubaran secara paksa, karena ini jelas-jelas dilindungi oleh hukum sesuai dengan pasal 28. Ya kan? Dan mereka semuanya sedang menyuarakan pendapat, ya kan? Meskipun bahasa kasarnya itu demo ya, tapi bahasa halusnya adalah berserikat dan itu berkumpul dan mereka mengeluarkan pendapat dan itu sah-sah saja gitu loh teman-teman semua. Oke, kita lanjut pasal 28 A hingga 28I itu ngomong tentang hak asasi manusia. Teman-teman bisa cek di undang-undang. Pasal 29 itu hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Pasal 30 hak dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 hak untuk mendapatkan pendidikan. 32 itu memelihara dan mengembangkan kemajuan kebudayaan. 33 itu hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. 34 hak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Jadi ini adalah hak warga negara nih teman-teman, sesuai dengan UUD 45. Dan ini pasti dijamin oleh undang-undang. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kewajiban dari warga negara itu ada di pasal 27 ayat 1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jangan coba-coba Anda melanggar hukum. Ya kan? Hukum apapun. Karena ini kewajiban Anda. Dan ini ada pasalnya. Jadi kalau Anda dituntut, misalnya Anda melanggar lampu merah, itu kan melanggar hukum. Jangan coba-coba Anda melanggar itu. Karena pasti Anda akan dihukum. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Ini bahasa undang-undangnya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ini bahasa tingginya seperti ini. Bahasa sederhananya jangan pernah melawan hukum apapun itu. Kita lanjutkan pasal 27 ayat 3. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jika negara dalam kondisi darurat, dalam keadaan darurat, kita semua wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Seperti di Korea Selatan, itu nggak peduli artis K-pop, mereka wajib militer. Ya kan? 3 tahun. Nah, saya pengen suatu saat di Indonesia wajib militer gitu ya, asik juga sih. Biar kita memiliki yang namanya rasa nasionalisme gitu, biar tahu. Wajib militer 3 tahun penempatan Papua, wah mantap. Ya kan? Jadi teman-teman semua itu bisa tahu bagaimana perjuangan-perjuangan TNI yang ada di garda terdepan itu mereka ditembakin sama KKB itu jadi tahu pengalaman bener, jadi cerita ke anak cucu itu nggak kayak di film-film, jadi benar-benar mengalami sebenar-benarnya gitu. Nah, pasal 28J itu wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wajib tunduk kepada undang-undang dan wajib menghormati nilai-nilai keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi 28J itu hak asasi ya. Dan yang paling penting di sini wajib menghormati nilai-nilai keagamaan. Ini yang beberapa waktu lalu itu sempat viral di mana Menteri Agama kita juga mengumumkan kalau azan tidak boleh lebih dari 80 desibel. Dan itu menjadi bahan lelucon bagi saudara-saudara kita yang non-muslim. Bahkan mereka sempat mengunggah beberapa video yang FYP di TikTok. Mereka nggak mempermasalahkan tuh depan rumahnya ada masjid,
justru mereka menjadikan itu sebagai alarm seumur hidup gitu loh. Dan ini sebenarnya kita bisa bahas secara lebih detail gitu, tapi karena kendala waktu dan Zoom-nya juga limited, jadi ya kita lewati saja ya. Pasal 30 ayat 1, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini tadi sudah. Pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Kita ngomong tentang bantuan operasional siswa, mungkin kalau di kuliah itu ada kartu Indonesia Pintar untuk, atau mungkin beasiswa bidik misi, itu sebenarnya wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Seperti itu ya, teman-teman. Meskipun di situ labelnya pendidikan dasar, sebenarnya tidak harus pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Tapi semua pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, itu seharusnya dibiayai oleh negara. Seharusnya. Saya beri garis bawahi bahwa di situ adalah seharusnya. Oke, kita lewatin aja ini karena kita sudah ngomong tentang hak dan kewajiban. Secara keseluruhan sudah saya jelaskan sih. Nah, teman-teman nanti ini kan akan saya unggah di kanal YouTube nih. Teman-teman ada sebuah tugas individu yang bisa teman-teman cantumkan nanti. Sebuah tulisan pendek tentang permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang akhir-akhir ini terjadi. Ini bebas nih. Jadi buatlah sebuah tulisan pendek tentang permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang akhir-akhir ini terjadi. Ini teman-teman bisa searching di Google, tetapi harapan saya jangan copy paste secara langsung dari Google itu kemudian copy di paste di situ. Nah, itu amat sangat mengurangi nilai nanti pastinya, dan saya harap teman-teman bisa mengolah lagi menjadi pemikiran yang original menurut teman-teman sendiri. Tapi ada dasarnya gitu loh. Ada dasarnya. Ada dasarnya di situ. Baik ya teman-teman semua, sebelum saya akhiri, saya akan presensi terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh, silakan. Belum ada, Pak. Oh, saya kira sudah ada. Baik ya, saya presensi terlebih dahulu. Sofi ada? Hadir, Pak. Diva Ayu? Hadir, Pak. Pradista? Hadir, Pak. Tiara? Tiara ada? Puja? Puja? Davana? Nggak ada, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Rosita hadir ya. Nafila? Hadir, Pak. Ananda Intan? Hadir, Pak. Rahma Alia? Hadir, Pak. Devita Nur? Hadir, Pak. Alfiori? Hadir, Pak. Kiki? Hadir, Pak. Medina? Hadir, Pak. Vita? Hadir, Pak.
Zaskia, Hadir, Pak. Kia, Hadir, Pak. Latifah, Hadir, Pak. Lenina, Hadir, Pak. Faidur Rahman, Hadir, Pak. Maira, Hadir, Pak. Alvira, Hadir, Pak. Roni. Hadir, Pak. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita berjumpa di UAS ya. UTS. Ya. Nanti akan saya share di link. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.